Hai, saya Joshua Lingle dan saya ketua dari I-Square Ministry yang memberdayakan misi kepada para muslim. Allah menugaskan saya untuk memvideokan ceramah para profesor terbaik di dunia untuk melatih gereja menginjili orang Islam di sekitar kita. Selama 21 tahun saya menginjili muslim dan melatih orang Kristen untuk melakukan hal yang sama. Merupakan kebahagiaan untuk mengajarkan Anda menjelaskan apologetika Kristen pada Islam. Dan dalam sesi ini saya ingin mendorong dan menantang pemikiran Anda. Tapi kita mulai dengan pertanyaan berikut. Mengapa kita harus peduli kepada Muslim? Bagi beberapa orang jawabannya sangat sederhana. Anda berasal dari negara Muslim atau Anda punya keluarga Muslim. Meskipun begitu, ada yang peduli kepada Muslim karena Allah juga peduli. Saya termasuk dalam kategori itu. Bagi Anda yang tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaan ini dalam sesi ini, saya akan menjelaskan pada Anda mengapa kita harus peduli. Muslim adalah populasi terbesar yang belum pernah mendengar Injil. Saat ini ada 1,57 miliar Muslim di dunia. Dan saya mengajar di Universitas Viola selama 19 semester dan salah satu siswa bercerita tentang kunjungannya ke Yaman. Di sana ada satu kota dengan 3 juta Muslim dan tak satu pun orang Kristen. Tak satu pun. Jumlah populasi terbesar kedua yang belum dijangkau Injil adalah Hindu. 900 juta jiwa jumlahnya dan juga Buddha 364 juta jiwa. Walaupun golongan ini masih terabaikan, gereja mengutus misionari dengan jumlah paling sedikit dan tidak terlatih untuk melayani Muslim. Kurang dari 1% misionari diutus kepada kaum Muslim. Berarti hanya ada 1 misionari untuk 420.000 Muslim. Sementara 98% hamba Tuhan melayani di daerah Kristen. Dan setiap 24 jam, 37.000 Muslim mati tanpa mengenal Injil dari Yesus Kristus. Sebaliknya, Muslim mempersiapkan generasi mudanya untuk menginjili kita. Menurut satu sumber ada sekitar 200.000 orang Pakistan berusia 8-30 tahun mengenyam pendidikan dari sekolah-sekolah Islam yang sangat religius dan sangat konservatif setiap tahun. Di banyak negara kita punya sekolah teologi dan Muslim punya pesantren atau madrasah. Di pesantren mereka mempelajari Al-Quran dan tradisi Islam selama 8 tahun 8 jam sehari. Dan siswanya sangat terlatih untuk menantang iman kita. Orang Kristen sangat belum memahami tentang tantangan Islam di sekitar mereka. Bisakah Anda bayangkan membaca Alkitab 8 jam sehari? Apa Anda melakukannya? Banyak anak Muslim di dunia ini menghafal seluruh Al-Quran sebelum berumur 9-11 tahun. Al-Quran sama panjangnya dengan Perjanjian Baru, buku yang sangat lumayan panjang. Tetapi berapa orang yang sudah menghafal seluruh Perjanjian Baru? Anak-anak ini menjadi misionari agama Islam. Mereka merantau ke luar negeri dan selalu berusaha menarik kita untuk menjadi kaum Muslim. Tugas kita lah untuk menjangkau mereka. Tetapi tampaknya mereka lah yang lebih berhasil menjangkau kita. Tidaklah heran ketika orang Muslim merupakan golongan terbesar yang belum pernah mendengar Injil dari Tuhan Yesus. Tetapi angka ini mengejutkan saya. Seharusnya tidak seperti ini. Tuhan Yesus Kristus memberi amanat agung kepada semua orang Kristen dan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Barangkali ada di antara kita yang belum sadar atau mengerti bagaimana perintah ini berkaitan dengan kita. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apa panggilanku? Apa peran saya dalam amanat agung ini? Karena Anda mengikuti sesi ini, saya berasumsi bahwa Anda berniat untuk melayani dan melakukan misi ini. Tetapi kita tahu ada amanat agung. Kalau itu tertulis di firman Tuhan, berarti penting bagi Tuhan. Jika kita mau untuk kembali melihat ke dalam hatinya Tuhan, kepada siapa Allah mau mengutus kita,
Nah, orang Muslim, Hindu, dan Buddha semua perlu dijangkau, tetapi golongan terbesar adalah kaum Muslim. Kebanyakan dari mereka tinggal di bagian bumi yang disebut jendela 1040 dan yang saya kira banyak dari Anda yang tahu, termasuk di dalamnya Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Negara Islam terbesar di dunia adalah Indonesia dengan 202 juta orang Muslim, kedua Pakistan dengan 174 juta orang Muslim, India dengan 161 juta orang Muslim, dan Bangladesh dengan 145 juta orang Muslim. Perhatikan bahwa 4 negara ini bukan di Timur Tengah. Jumlah orang Islam meningkat di Asia Tenggara, dan di sanalah tempat tinggal Muslim dalam jumlah terbesar. Pada tahun 1908, seorang misionari bernama Dr. Samuel Swimmer memperkirakan ada 230 juta orang Muslim di dunia. Sekarang kurang dari 100 tahun kemudian, jumlah orang Islam sudah meningkat 6 kali sampai 7 kali, sampai sekarang ada 1,57 miliar. Saudara-saudara, tantangan Islam tidak akan lenyap, bahkan bertumbuh. Islam tidak hanya ada di Timur Tengah saja, tetapi juga ada di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Selatan, bahkan di Amerika Serikat. Kalau kita tidak menjangkau orang Muslim, mereka akan berlanjut kepada kekekalan neraka. Sebenarnya dalam 24 jam mendatang, 37.000 orang Muslim akan mati tanpa mengenal Kristus. Bukankah golongan yang terbesar dan terabaikan ini ada di hati Allah? Saya kira demikian. Pertanyaannya, apa ada di hati Anda? Apakah Anda memperdulikan hal-hal yang paling berharga bagi Tuhan? Apakah dalam menyelesaikan amanat agung pada golongan ini merupakan hal yang paling penting dalam tujuan hidup Anda? Kalau kita membaca Alkitab, kita melihat dari awal Allah memiliki rencana menjangkau bangsa. Di kitab Kejadian, Allah berjanji kepada Abraham ketika belum memiliki anak. Allah berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Dan secara ajaib dia memiliki anak saat tua, yaitu Ishak. Dia adalah nenek moyang Israel. Dari Israel muncul Mesias, yaitu Yesus. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang Israel, tetapi seluruh manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi anak Allah. Sekarang anak rohani Abraham sebanyak bintang-bintang di langit. Sekarang ada 2 miliar orang Kristen di dunia. Allah menepati janjinya dan dari awal rencana Allah adalah mengkhususkan umat bagi dirinya. Itulah sebabnya kita menyembah Dia hari ini. Saudara lihat, seluruh fondasi kisah Allah adalah misi. Kisahnya dalam Alkitab adalah tentang memenangkan jiwa manusia supaya mereka dapat menyembah Dia. Tuhan Yesus menugaskan kita untuk menjadikan para penyembah dari antara segala bangsa melalui amanat agung. Jadi janji kepada Abraham berlanjut. Tetapi yang terpenting bagi kita hari ini adalah bagaimana kita menjawab atau memahami apa artinya menjadikan amanat agung bagian integral dari kehidupan kita yang singkat di bumi ini. Kita harus belajar dari 4 orang, yaitu Yesus, Paulus, Raymond Lull, dan Henry Martin. Tuhan Yesus adalah misioner yang terbesar pengorbanannya di dunia. Saya kagum bahwa Allah sendiri adalah misionari pertama bagi amanat agung. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan surga, datang ke bumi. Pembagian itu jauh lebih besar dari perbatasan antar negara manapun juga. Dia memakai tubuh jasmani agar manusia dapat berjalan di antara kita dan bersama dengan kita. Tuhan Yesus lahir sebagai orang miskin, dan ketika dia bayi, dia dibaringkan di palungan. Nabi Yesaya mengantisipasi kedatangan Mesias yang dihina orang. Dia ditolak oleh orang. Dia selalu mengalami penderitaan dan sudah biasa menderita. Orang-orang tidak mau memandang dia. Dia juga dianggap hina dan tak berarti.
tetapi Dia mengangkat penyakit kita dan menanggung penderitaan kita. Saya yakin bahwa Yesus datang untuk mengajar kita bagaimana menjadi manusia. Dia contoh manusia yang sempurna. Kita melihat Allah menjelma dalam tubuh manusia. Tuhan Yesus bukan saja misionari, tetapi Dia juga merekrut misionari radikal yang lain. Dia memanggil Anda sama seperti Nathanael dan Filipus dalam Yohanes 1 ayat 43, di mana Ia berkata, "Ikutlah aku." Pada zaman kita, contoh negatif dari pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan dari Osama bin Laden. Dia adalah orang Islam radikal yang paling terkenal di dunia. Dia meninggalkan kekayaan rumah mewah dan tanah seharga $330 juta, tinggal di gua untuk merekrut orang-orang Islam radikal bagi misi jihad Islam. Ada seorang muda kaya yang datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjawab, "Turutilah perintah Allah." Dan orang muda itu berkata, "Semuanya sudah saya lakukan." Dan Tuhan bilang, "Baik, tapi masih ada satu hal lagi yang kurang. Ada satu hal yang masih kurang. Masih ada satu hal lagi yang kurang. Adakah yang masih kurang?" Dan dia berkata demikian, "Jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, kemudian datang ikut aku." Yesus menawarkan orang ini bagian dalam misinya. Tetapi orang ini pergi dengan sedih karena ia tidak layak bagi kerajaan Allah. Dan apa yang Yesus jawab kepada Petrus tentang tindakan orang kaya ini? Dia kembali berkata bahwa sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar. Jadi jika sukar bagi orang muda yang kaya dalam abad pertama itu, maka itu juga sukar bagi kita. Tuhan Yesus adalah perekrut yang radikal. Dia merekrut para pengikut yang radikal. Saya tak setuju dengan tujuan Osama bin Laden, tetapi saya mengagumi semangat dan pengorbanannya. Akankah Anda melakukannya? Pertanyaan untuk dipikirkan hari ini, apa Anda rela meninggalkan segala milik Anda dan memberikannya kepada orang miskin? Kalau Tuhan Yesus memintanya hari ini, rela meninggalkan segalanya demi panggilan misi Kristus. Bagaimana Anda tahu? Jika Anda seperti dengan orang muda yang kaya itu hari ini, maukah Anda tahu? Jika Anda lebih mengutamakan barang atau kekayaan daripada Tuhan dalam kehidupan Anda sama dengan orang muda yang kaya itu. Jawabannya adalah ketika Anda tidak mau melepaskan segalanya untuk mengikut Kristus dan menyelesaikan misinya saat Dia memanggil. Itulah jawabannya. Misionaris terbaik Yesus Kristus mempersembahkan kurban yang berharga. Dia mengorbankan nyawanya sendiri supaya Anda dan saya dapat hidup. Yesaya 53 ayat 5 menyatakan Dia tertikam karena kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilurnya kita sembuh. Orang sempurna mati di salib demi keselamatan jiwa kita, dan Dia menugaskan kita untuk menyebarkan berkat pengorbanannya dengan memikul salib kita sendiri. Dan Dia berkata, "Pikulah salibmu dan ikutlah aku." Dia tidak meminta kita melakukan sesuatu yang Dia tidak melakukan bagi kita. Dia memanggil Anda dan saya untuk mengorbankan semuanya agar dapat menjadikan pemuritan sebagai tugas dan misi yang utama yang Dia tinggalkan bagi gereja dan para murid dan kemudian pergi ke seluruh dunia. Ketika kita mendengar ini, kita harus memahami bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan ini berarti bahwa Dia berkuasa atas kita dan atas semua muridnya, atas setiap orang Kristen, setiap kita pribadi, setiap bangsa, setiap pemerintahan, atas malaikat maupun setan. Jadi siapakah kita sehingga kita tidak mau melaksanakan perintahnya di surga dan di bumi? Ada seorang yang menganggap teladan Yesus penting, yaitu Rasul Paulus. Dia adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia diberikan nama pahlawan suku Benyamin, yaitu Raja Saul. Paulus lahir di kota suci Yerusalem
dan dia dididik oleh Rabi Gamaliel. Sebagai anggota Mahkamah Agama dan orang Yahudi, Gamaliel adalah guru terhormat pada zaman itu. Paulus adalah murid Yahudi yang unggul. Dia menjelaskannya dalam Galatia 1 ayat 14, dia berkata, "Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju banyak dari teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku." Sebenarnya dia begitu bersemangat sampai menjadi salah satu penganiaya yang paling ganas terhadap jemaat dan terhadap orang-orang Kristen yang dianggap bidat. Dia menyetujui saat Stefanus dibunuh, martir Kristen yang pertama, dan dia mempunyai reputasi sangat ditakuti oleh orang Kristen pada zaman itu. Tetapi kita tahu ceritanya Saulus atau Paulus tiba-tiba berubah drastis saat menerima penglihatan di jalan menuju Damsyik. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus dan bertanya, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Mulai saat itu kehidupan Saulus berubah total. Dalam pelayanan kami, proses pertobatan ini disebut paradigma perubahan Saulus menjadi Paulus untuk misi dunia, di mana seorang radikal bukan pengikut Tuhan Yesus dirubah dan direkrut untuk misi Allah. Sebuah panggilan bagi setiap orang Kristen di dunia untuk memuridkan semua bangsa di seluruh dunia. Dalam kenyataannya, Paulus justru rela dianiaya dan dipenjara karena mengabarkan Injil dari Tuhan Yesus. Bahkan, Paulus dengan sangat tegas dan berani mengatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Beberapa kitab di Perjanjian Baru, termasuk surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ditulis ketika ia dipenjara. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Paulus menceritakan proses pertobatannya. Ia berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Apa kehidupan Anda seperti itu? Kalau Anda jawab iya, maka Anda tahu peran Anda dalam melaksanakan amanat agung. Nyawa kita tak berarti apa-apa, kecuali kita melakukan apa yang Allah tugaskan kepada kita, yaitu menyebarkan Injil, membuat murid, dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Apakah kehidupan Anda seperti ini? Misi Paulus demikian. Kristus rindu agar kita juga demikian. Saya sangat tertarik karena walaupun Paulus pemimpin orang Yahudi, dia berakar sangat mendalam dalam Yudaisme. Allah memanggil dia melayani bangsa yang sangat berbeda, yaitu orang Makedonia, para filsuf Yunani, dan kaum Stoa. Dia dididik di bawah Gamaliel, dia murni orang Farisi, dia guru dan penafsir hukum Yahudi. Dan saya sering berpikir, sebenarnya dia sangat cocok untuk menjangkau sesama orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan justru memanggil dia untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi. Dalam Kisah 17 kita melihat Paulus berdiri di depan sidang Areopagus dikelilingi oleh orang-orang Yunani dan dia menyampaikan Injil dengan memakai sastra mereka sendiri. Dia menghadapi mereka semua, menjangkau dan menginjili mereka. Dia melakukan karena Allah memanggilnya. Dia rajin melayani mereka bukan karena mereka orang yang seperti dia atau dari sukunya atau dari kampung halamannya, tetapi karena Allah mengasihi mereka. Nah, bagi kita menjangkau orang Muslim, mungkin terasa seaneh Paulus diutus kepada orang-orang Yunani dan orang Makedonia. Tetapi kalau Paulus tidak diutus kepada orang-orang non-Yahudi, kita tidak bisa menjadi orang Kristen sekarang. Pada saat itu, pada abad pertama, orang bukan Yahudi itu merupakan golongan terbesar yang belum mengenal Injil. Tanpa Injil, dan melalui pelayanan lintas budaya dan pelayanan perintisan gereja baru yang dilakukan oleh orang Kristen mula-mula, melalui penderitaan orang seperti Paulus, kita dapat mendengar Injil. Ada orang lain yang lahir di Palma, Spanyol, 1200 tahun setelah Paulus. Dia juga meninggalkan warisan abadi. Nama orang ini adalah Raymond Lull. Dia adalah seorang cendekiawan.
Dia diangkat sebagai pejabat di istana Raja Yakobus dari Aragon, Spanyol. Dia juga suka menulis puisi yang terkenal di Spanyol. Sebagai orang muda, ia menghadapi godaan yang biasa di kalangan orang elit dan dia digambarkan sebagai orang yang terpuruk dalam hal moralitas. Ia berubah drastis dalam semalam. Seperti Paulus yang bersaksi di hadapan Raja Agripa tentang kehidupannya, ia melihat penglihatan dan sedikit pun ia tidak ragu untuk menaati penglihatan surgawi itu. Demikian juga orang-orang Kristen abad 13 mempercayai penglihatan juga. Ini adalah zaman dari Fransiskus dari Assisi dan Santa Caterina. Pada satu malam, Lul duduk di sofa untuk mengarang sebuah lagu yang sangat tidak pantas atau najis. Tiba-tiba dia melihat di sisi kanan ada Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Darah mengalir dari tangan, kaki, dan dahi Tuhan Yesus. Dalam penglihatan itu, Tuhan Yesus memandang Lul dengan ekspresi tak berkenan. Segera Lul merasa tertuduh dosanya. 8 hari kemudian penglihatan itu muncul lagi, dan sekali lagi mata sang juru selamat sekarat menatap Lul. Setelah penglihatan yang ketiga kali, Lul menatap mata Kristus, dan ia bertobat. Dia memutuskan untuk melayani Kristus dengan setia. Satu hari ketika ia pulang ke rumah, Kristus sekali lagi menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Raymond, ikutlah aku." Seketika itu juga ia meninggalkan jabatannya dan ia menjual segala hartanya yang sangat banyak. Dia memberikan uangnya kepada yang miskin. Dengan menyisihkan sebagian kecil untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Pertobatan orang ini sangat drastis. Dia secara sederhana menaati perekrutan Kristus yang sangat radikal. Ia menghabiskan 9 tahun masa pensiunnya dan pada usia 60-an, ia berkeputusan untuk memberikan Injil ke dunia Muslim. Lul menjadi misionari pertama yang pergi kepada orang Muslim. Inilah janjinya kepada Allah. Dia berkata demikian, Kepada engkau Tuhan Allah, aku menyerahkan diri, istri, dan anak-anak, semua milikku. Aku menghadap engkau dengan rendah hati dan dengan pengorbanan ini, kiranya ini berkenan. Dan kiranya engkau menerima semua yang aku serahkan sekarang. Aku dan istriku dan anak-anakku akan menjadi hambamu yang hina. Bagi Raymond Lull, komitmen ini tidak hanya berlaku bagi dirinya saja, tetapi untuk seluruh keluarganya. Adakah di antara kita yang siap mengikat janji seperti itu sekarang? Tuhan, aku menyerahkan diriku, aku menyerahkan impian, aku menyerahkan istri, anak-anak, rumah, segalanya kepada Engkau saja. Misi ini tidak mudah bagi Raymond Lull. Dia menghabiskan 9 tahun untuk belajar bahasa Arab, dia merantau ke Afrika Utara, di Aljazair, dan orang Muslim yang dia temukan di sana sangatlah fanatik. Tetapi mereka tidak terlibat dalam jihad yang memakai perang untuk memaksa orang masuk Islam. Menurut Dr. Samuel Zwemer, misionari yang terkenal pada abad 20, Lull bermaksud menyerang dengan senjata baru, kasih dan pengetahuan, bukan dengan pedang yang dipakai orang yang mengikuti perang salib. Dunia orang Kristen tidak mengasihi orang Muslim pada abad 13. Orang Kristen tidak memahami agama Islam. Saya dapat melihat bahwa sedikit saja yang berubah dalam 7 abad terakhir. Dan di dalam abad ke-21 dunia kita masih tergoncang perang dan konflik. Banyak orang Kristen pada zaman sekarang tidak mengerti agama Islam juga. Walaupun kita dipanggil untuk mengasihi orang Muslim, tetapi apakah kita mengasihi mereka? Adakah perbedaan kita dengan orang Kristen pada abad 13? Raymond Lull sangat berani dalam kasih dan imannya, dan akibatnya ia menghadapi penganiayaan di Aljazair. Dan Lull berkata, kematian tidak bisa menakutkan hamba Kristus yang memiliki hati yang murni dan berjuang membawa jiwa kepada kebenaran.
Pada suatu saat, Lul divonis 6 bulan penjara di bawah tanah di Afrika. Dia diusir dari kota demi kota karena mengabarkan Injil sama seperti Rasul Paulus. Dan ingatlah, semua peristiwa ini terjadi pada usianya yang ke-60-an sampai sekitar 70-an. Dan Lul menjadi contoh yang baik bahwa dia tidak pernah terlambat melibatkan diri dalam amanat agung. Dalam perjalanan terakhirnya, Lul berusia 79 tahun. Teman-temannya meminta dia berhenti agar dapat meninggal dalam keadaan yang nyaman. Tetapi Lul tidak setuju. Pada 14 Agustus tahun 1314, Raymond Lull sekali lagi menyeberang laut dari Spanyol ke Aljazair selama 1 tahun. Dia diam-diam memuridkan kelompok Muslim yang dibimbingnya kepada Kristus. Pada akhir perjalanannya, Raymond Lull berdiri di sebuah pasar di kota di mana ia pernah diusir. Dia memperkenalkan diri kepada orang Muslim di situ dan mulai mengabarkan Injil secara terbuka dan berani depan publik. Dengan penuh kasih, dia menghimbau agar mereka menerima kebenaran Injil. Mereka menjadi sangat marah atas keberaniannya dan tidak bisa menjawab argumen-argumennya. Dan kemudian mereka menangkap Raymond Lull dan menyeret dia keluar dari kota. Dan atas perintah Raja Aljazair, Raymond Lull dilempari batu sampai mati pada 30 Juni 1315. Cara mati yang terhormat. Dia diterima Allah di tengah-tengah melaksanakan kehendaknya. Sungguh cara terbaik untuk pulang. Sesudah 500 tahun berlalu, baru ada misionari kedua yang diutus kepada kaum Muslim, dan namanya adalah Henry Martyn. Henry Martyn adalah seorang misionari bagi kaum Muslim. Ia adalah pemuda yang sebenarnya ingin menikah, tetapi perempuan yang hendak dinikahinya tak mau pergi bersamanya ke ladang misi. Jadi Henry pergi sendiri dan dia tidak pernah menikah. Dia terkenal karena menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Urdu, bahasa Arab, dan bahasa Parsi. Dan jika Anda pergi ke Iran sekarang, ada ratusan ribu orang Iran yang percaya dan menjadi orang Kristen di Iran hari ini. Kalau Anda bertanya kepada mereka, siapa yang merintis gereja di Iran? Banyak di antara mereka akan menjawab Henry Martyn. Dia menerjemahkan Perjanjian Baru dan sebagian ke dalam berbagai bahasa lain untuk menjangkau orang Islam. Dia melakukan itu semua sebelum meninggal dalam usia 30 tahun. Jadi kita belajar bahwa walaupun Anda berumur 50 atau 60 atau 70 bahkan 80 tahun, Anda tidak pernah terlambat untuk terlibat dalam amanat agung. Sebaliknya, biar Anda berumur hanya 15, 16, 17, atau 20, 25, 26, 27, 28, 29, mungkin saja Anda tidak hidup sampai umur 30. Sekarang adalah waktunya untuk menyerahkan sisa hidup Anda. Dan saat kita tiba di surga, kita akan menerima pahala yang Allah mau berikan kepada orang yang setia di bumi. Apa persamaan yang dominan antara Tuhan Yesus dan Paulus, Raymond Lull, dan Henry Martyn? Pertama, mereka semua mempunyai beban dari Allah untuk menjangkau orang yang binasa. Kedua, mereka semua mengorbankan kekayaan dan kenikmatannya untuk menjangkau orang yang terhilang dari bangsa dan budaya yang lain. Ketiga, mereka semua menderita atas apa yang diperbuatnya. Kalau perintis iman kita, Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis sebagian besar Perjanjian Baru merasakan pentingnya amanat agung, kenapa kita tidak? Di gereja, kita menganggap usaha misi sebagai bagian kecil dari pelayanan yang ada di gereja, tetapi saya percaya bahwa dasar pelayanan gereja adalah penyembahan kepada Allah dan pelaksanaan misi Allah sampai ke ujung bumi. Amanat agung bukan drama yang dimainkan oleh para aktor yang disebut misionari dan yang lainnya duduk sebagai penonton. Amanat agung kalau mau dilaksanakan dan diselesaikan tidak harus melibatkan setiap orang Kristen. Allah sendiri pun melibatkan diri, jadi kenapa Anda tidak? Kalau Kristus tidak datang ke ladang misi yang disebut dunia, kita tidak bisa memiliki keselamatan sekarang. Kalau Paulus tidak pergi menginjil orang Yunani,
Sebagian dari kita tidak akan menjadi orang Kristen abad ini. Kalau Raymond Lull tidak mengikuti panggilan Tuhan kepada orang Muslim, kita harus menunggu 1 milenia untuk misionari pertama pergi mengabarkan Injil pada Muslim. Kristus melakukan kehendak Bapanya. Paulus melakukan kehendak Kristus, juga Raymond Lull dan Henry Martin. Maukah Anda juga melakukan kehendak Allah? Apakah hidup Anda bermakna bagi Tuhan dan apakah Bapa di surga akan menyambut Anda dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, masuklah dan ikutlah aku"? Atau apakah Anda akan membuang kesempatan terbesar yang ada? Ada 1,57 miliar orang Muslim di dunia sekarang. 20 tahun lalu hanya sekitar 800 juta. Jadi 2 kali lipat. Kita membutuhkan bermiliar orang Kristen untuk menjadi teman mereka, membagikan kasih Kristus dengan mereka, dan menjangkau mereka, dan berlatih untuk dapat menjangkau mereka. Kita semua ingin meninggalkan warisan. Mata Tuhan mencari-cari di seluruh dunia orang yang setia dan yang dapat diberkati. Mungkinkah Ia memanggil Anda, atau memanggil saya, atau memanggil kita? Dia memanggil gereja global di utara, selatan, timur, dan barat untuk mempersiapkan diri menyelesaikan amanat agung dalam masa hidup kita. Mari berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau punya misi di dunia ini. Kami minta Roh Kudus menguatkan dan memberdayakan kami untuk pekerjaan-Mu dan apa yang harus kami kerjakan. Dan kami mohon agar setiap kami boleh memahami peran kami dalam menyelesaikan amanat agung. Apa peran saya? Apa peran saya untuk menyelesaikan amanat agung di dunia ini? Kami mohon agar Roh Kudus memimpin dan menuntun kami agar Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.